Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat keimanan dan kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Abah Thohir Muhsin wa ahli baitihi, yang saya hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Miftahul Rasyidin putra dan putri, dan yang saya sayangi santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Miftahul Rasyidin. Pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pentingnya menuntut ilmu dan kisah Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tanpa ilmu, kita tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang halal dan mana yang haram. Bayangkan saja, jika di dunia ini tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu, dunia ini pasti penuh dengan kejahatan, kemaksiatan merajalela, dan semua orang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terdapat sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talibul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatal huti fil bahri. Yang maksudnya apa teman-teman? Yaitu, dan orang yang berilmu akan dimintakan ampunan, bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun memintakan ampunan untuk orang yang berilmu. Subhanallah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sangat penting kita memiliki ilmu dan sangat penting kita menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Al-Kisah Nabi Musa yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Beliau sangat semangat dalam memperjuangkannya. Pada suatu hari, Nabi Musa saat berdiri di hadapan Bani Israel, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu?" Jawab Nabi Musa, "Akulah orang yang berilmu." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya ada orang yang lebih berilmu daripada engkau, yaitu hambaku yang berada di pertemuan dua lautan." Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana agar aku bisa bertemu dengannya?" Nabi Musa dan Allah pun menjawab, "Bawalah ikan dengan keranjangnya dan letakkanlah dalam lautan. Jika ikan itu tidak ada, niscaya hambaku, disitulah keberadaannya." Nabi Musa pun dengan muridnya yang bernama Yusha bin Nun membawa ikan tersebut dan meletakkannya ke dalam lautan. Ikan tersebut pun hilang dan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengutarakan niatnya untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pun menyetujui dan beliau pergi bersama Nabi Khidir alaihissalam.
Nabi Khidir sebelumnya memberikan perjanjian, yaitu bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya mengapa Nabi Khidir melakukan segala perkara. Intinya ya, tetapi Nabi Khidir memberikan perjanjian kepada Nabi Musa, yaitu Nabi Musa tidak boleh bertanya mengapa Nabi Khidir melakukan segala sesuatu. Nabi Musa pun menyetujuinya, hingga pada suatu hari Nabi Musa dan Nabi Khidir berada di dalam bahtera. Kemudian Nabi Khidir merusaknya dengan melubanginya. Lalu Nabi Musa bertanya, "Wahai Nabi Khidir, mengapa engkau melakukannya? Bahkan orang yang memiliki bahtera ini tidak mempunyai salah kepada engkau." Nabi Musa teringat bahwa beliau sudah melakukan perjanjian kepada Nabi Khidir agar tidak bertanya. Perjanjian yang pertama gagal. Dan yang kedua, saat Nabi Musa dan Nabi Khidir mengelilingi kota, terdapat seorang pemuda yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, "Wahai Nabi Khidir, mengapa engkau membunuh pemuda ini? Ia tidak berbuat dosa." Nabi Musa teringat bahwa beliau sudah melanggar perjanjian yang kedua kalinya. Kemudian pada saat beliau mengelilingi kota, terdapat rumah yang roboh. Lalu Nabi Khidir membenarkan dinding yang roboh tersebut. Nabi Musa bertanya kembali, "Wahai Nabi Khidir, mengapa engkau membenarkan kembali dinding yang roboh ini? Bahkan dinding ini sudah tidak bahkan rumah ini sudah tidak pantas untuk dihuni." Nabi Musa sudah melakukan kegagalan yang ketiga kalinya. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, "Wahai Musa, apakah engkau tahu apa maksud aku melakukan segala ini?" Nabi Musa berkata, "Wahai Nabi Khidir, aku tidak tahu, hanya engkau yang tahu." Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, "Aku melakukan semua ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengapa aku melubangi bahtera yang orang tersebut tidak memiliki dosa kepadaku? Karena apa? Karena akan ada raja yang merampas harta-harta milik orang yang memiliki bahtera yang masih bagus. Yang kedua, mengapa aku membunuh pemuda itu yang tidak berdosa? Karena pada suatu hari ia akan menyeret ayah dan ibunya kepada kekafiran dan kesesatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa aku membenahkan dinding roboh itu? Karena apa? Karena rumah itu adalah milik seorang pemuda yatim yang ayahnya adalah orang yang soleh, dan di bawah rumah tersebut ada harta simpanan, dan harta simpanan itu untuk kecukupan mereka hingga dewasa kelak. Apakah engkau tahu, wahai Musa?" Nabi Musa pun menjawab, "Aku tidak tahu, Nabi Khidir." Itulah, kita tidak boleh menyombongkan segala sesuatu, baik itu ilmu ataupun harta. Jika kita pintar, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Nabi Khidir, engkaulah guru terbaikku. Terima kasih engkau telah memberikan banyak pelajaran kepadaku." Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang terjadi hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah sepotong kisah dari Nabi Musa dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nilai moral yang dapat kita dapat adalah: satu, kita tidak boleh menyombongkan segala sesuatu, baik itu harta ataupun ilmu. Yang kedua,
kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja, beliau seorang nabi, tetapi beliau sangat semangat dalam menuntut ilmu dan patutlah kita harus menirunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nilai moral yang kita dapatkan. Mangga yang manis itu namanya kuen. Sayang sekali jika tidak dicicipi. Tausiah saya sampai di sini. Kalau kurang, ngaji lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kelas 6 yang sudah lulus, jangan lupa daftarkan diri kalian di SMP Miftahur Rasyidin. Pondokku keren loh, ojo lali. Ngaji sambil sekolah.